Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua jemaat GMI Philadelphia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan warta tayang untuk kita semua. Pada Minggu 8 November 2020, pelayan firman akan dibawakan oleh Saudara Freddy William, diturkus oleh Ibu Nita Sinaga, doa persembahan dan doa syafaat oleh Pendeta Preston Sileti, multimedia dan pembaca warta oleh saya sendiri Saudara Baskoro. Untuk sekolah minggu akan diadakan lewat YouTube Superbook. Lalu Minggu 15 November 2020, pelayan firman akan dibawakan oleh Pendeta Preston Sileti, diturkus oleh Saudara Freddy William. Doa persembahan dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Normawati. Lalu multimedia dan pembaca warta akan dibawakan oleh Saudari Angel. Dan sekolah minggu akan diadakan lewat Superbook. Ibadah kategorial 8-11 November akan diadakan persekutuan remaja via Google Meet yang akan dipimpin oleh Saudari Agustina Dewi. Pada 11 November 2020 akan diadakan persekutuan keluarga via Google Meet yang akan dibawakan oleh Saudara Ray. Lalu pada 13 November 2020 akan diadakan doa malam via Google Meet yang akan dipimpin oleh Bapak Paulus Rita. Untuk laporan keuangan bisa dilihat di warta jemaat. Pengumuman: Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Lalu, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak atau Ibu atau Saudara atau Saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 November 2020. Sekian warta tayang kita pada kali ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari Minggu ini 8 November 2020 kita boleh kembali bersekutu, beribadah dalam kebaktian Minggu GMII Philadelphia Balikpapan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara Saudari yang ikut bergabung bersama-sama dengan kami dalam kebaktian Minggu pagi ini, baik yang ada di kota Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan atau yang ada di luar negeri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kebaktian minggu kita hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, mari kita memuji Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Tuhan Yesus Kristus, kita mentadiskan kebaktian minggu kita 8 November 2020. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kembali kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 4 bait yang kelima dan keenam. Umatmu lemah dan dari debu tetap memegang janjimu teguh. Umatmu lemah dan dari debu tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Hari Pembela dan Kawan Kudus. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. persembahan dikumpulkan, saya mengajak kita semua kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 264, baik yang pertama dan yang kedua, apalah arti ibadah?
kepada Pendeta Felix Konsueti. Dan dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Minggu 8 November hari ini kami boleh berbakti kembali dalam kebaktian minggu kami. Kami bersyukur di tengah tugas dan tanggung jawab, tapi Tuhan memberikan kami hari istirahat, hari perhentian untuk berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Secara khusus kami boleh berada di tanggal 8 bulan November ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami berterima kasih untuk setiap berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami sungguh bersyukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami membawa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang maha mendengar, kiranya Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Pagi ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau menolong dan Engkau menopang setiap para hamba-hambamu yang melayani di lingkungan GBI, Philadelphia, Balikpapan. Tuhan menolong mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab. Bahkan pelayanan di MPW YPPI di Balikpapan. Tuhan juga menolong dan menopang. Kami juga menyerahkan pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani juga di pos pelayanan di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini juga kami berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pengurus sinode kami. Engkau memberkati mereka di Batu, ketua sinode, sekretaris umum, dan seluruh jajarannya. Hikmat Tuhan beserta dengan mereka dalam pelayanan yang dikerjakan, secara khusus memasuki bulan Desember di bulan depan, pelayanan Natal semua dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk pelayanan YPPI Batu. Engkau memberkati ketua umum, sekretaris umum, seluruh jajarannya dalam pertolongan dan hikmat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami serahkan pada minggu hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di GMI, baik di YPPI. Tuhan menolong, Tuhan menopang. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami membawa dalam tangan pengasihan Tuhan setiap pergumulan dari jemaat-Mu, khususnya gereja kami menggumuli tempat ibadah yang permanen. Tuhan menolong. Dalam waktu Tuhan kami dapat beribadah dan memiliki tempat ibadah yang permanen. Surat tanah yang diurus, kami sungguh minta belas kasihan Tuhan. Kalau boleh sertifikatnya dapat keluar di bulan ini juga dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong sehingga segala sesuatu yang kami gumulkan mengenai tempat ibadah berjalan dalam waktu dan pertolongan Tuhan, dan tepat dijawab doa kami karena Tuhanlah yang berbelas kasihan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam kehidupan pergumulan baik keluarga maupun pribadi. Kami menyerahkan pada saat ini keluarga dari Pak Stefanus dan Ibu kita, khususnya Bapak Hendro yang ada di Singapura, yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan ketika dia sedang memasak. Tuhan tolong, Tuhan berikan dia pemulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati kesehatannya sehingga melalui para medis, melalui obat-obatan dia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan pada hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan setiap jemaat-Mu dalam kehidupan dan pergumulan satu dengan yang lain. Keluarga Edward yang dari Palu menuju Balikpapan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menolong dan menopang mereka semua. Baik jemaat-Ku yang terpisah satu dengan yang lain, dengan keluarga karena pekerjaan. Bapak Gunantas Tepu yang terpisah dengan keluarga. Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka yang ada di Jakarta. Bahkan Bapak Gunantas Tepu di Balikpapan dalam pertolongan Tuhan. Juga Pak Stefanus yang berada di Makassar dan keluarga yang di Balikpapan. Tuhan juga menolong dan menopang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan pada saat ini dalam tangan Tuhan untuk setiap orang-orang tua di jemaat kami. Oma Opa Paulus, keluarga Paulus, Tuhan memberkati kekuatan kesehatan, Tuhan tolong dan Tuhan topang mereka. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu untuk Mbak Putri juga. Tuhan menolong orang tua yang diberikan terus kekuatan kesehatan di usia yang lanjut. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan pada saat ini jemaat-Mu yang lain dalam kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing, yang harus keluar rumah karena pekerjaan di masa pandemi ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan topang mereka. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak
yang dalam usia sekolah maupun juga di perguruan tinggi. Tuhan memberkati, memampukan mereka, memberikan mereka kecerdasan, terlebih hikmat, sehingga boleh mengakhiri semester ini di masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Baik mereka yang ada di jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, Tuhan tolong mereka. Mereka yang di perguruan tinggi, Tuhan juga menolong, menopang mereka masing-masing. Mereka yang bergumul untuk masuk di sekolah menengah atas atau di SMA juga Tuhan menolong. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan satu persatu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa di sorga, untuk setiap kehidupan jemaat-Mu di tengah pergumulan masing-masing, baik mengenai ekonomi di masa pandemi ini, baik yang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Tuhan menolong mereka masing-masing dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga pagi ini berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan tolong kami masing-masing hidup dalam rukun, dalam takut akan Tuhan. Baik setiap keluarga, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak. Baik setiap kami masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan menolong masa pandemi ini, khususnya tim medis. Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka Tuhan, tolong mereka di setiap rumah sakit yang ada. Bahkan setiap mereka yang menjadi korban COVID ini juga Tuhan tolong. Tuhan menopang mereka satu persatu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, dari pusat, sampai di daerah-daerah, kepala daerah, Tuhan menolong dan Tuhan menopang. Khususnya kota kami Kalimantan Timur, kota kami Balikpapan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, memberkati, memberikan nikmat wali kota dan seluruh jajarannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap pergumulan bangsa dan negara kami. Di masa pandemi ini Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Terima kasih Bapa yang baik untuk persembahan yang telah kami berikan. Engkau memberkati, menjadi berkat kemuliaan bagi pelayanan-Mu di lingkungan GMI untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini seru dan doa kami, ampuni kesalahan dan dosa kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Mazmur. Saya mengajak kita semua untuk membuka Mazmur pujian kita dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk boleh mengambil sikap berdiri, dan saya akan membacakan Mazmur pujian ini bagi kita semua. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku.
Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Frederick William. Mari kita siapkan hati kita dan kita kembali memuji Tuhan dari NYTB nomor 105. Baik yang pertama dan yang kedua, tak kita menyerahkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih dapat bersama-sama pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati kami, bahkan kami juga dapat mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, beri kami kefokusan. Tuhan tolong biarlah kami dapat mendengarkannya dan bahkan mendapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15 di bawah judul perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu bahagialah orang yang murah hati. Ya, kalau kita melihat kata murah hati, ya di sini kata hati. Kata hati di sini jika sendiri, kata hati ini sendiri, maka tidak memiliki arti. Ya, namun jika kata hati di sini dipasangkan dengan kata yang lain, maka kata ini akan memiliki arti. Ya, contohnya teguh hati. Teguh hati di sini memiliki arti bahwa orang yang mempunyai pendirian, orang yang tidak goyah, bahkan orang yang tidak mudah berubah. Ada juga yang namanya rendah hati. Ya, artinya di sini adalah orang tidak sombong, orang yang tidak sombong ataupun orang yang tidak angkuh. Dan contoh yang terakhir yaitu tawar hati, yaitu artinya di sini tidak lagi semangat, ya kecut ataupun putus harapan. Itulah yang dinamakan tawar hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan istilah murah hati. Nah, istilah murah hati di sini adalah sikap hati yang suka memberi. Ya, sikap hati yang suka memberi. Murah hati di sini juga sikap hati yang tidak pelit. Sikap hati yang penyayang, suka menolong, bahkan memikirkan penderitaan orang lain dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pengertian murah hati. Dalam tema kita pada hari ini, berbahagialah orang yang murah hati. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar sikap murah hati dari jemaat Korintus, dan kita akan kembangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kemiskinan. Ya, pada umumnya manusia mengalami kemiskinan atau masalah terkait dengan ekonomi yang disebabkan karena banyak faktor. Di antaranya yaitu faktor kemalasan, ada juga faktor tidak adanya kemauan untuk bekerja ataupun berusaha, sehingga manusia akan hidup dalam kesulitan. Nah, untuk mengatasi kesulitan hidup, kebanyakan manusia akan melakukan tindakan kejahatan. Kebanyakan dari manusia akan melakukan perampokan, akan mencuri dan lain sebagainya. Mereka mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, penulis kitab Amsal mengajarkan supaya orang yang malas harus belajar dari seekor semut. Namun tidaklah demikian dengan jemaat di Yerusalem. Jemaat Kristen mula-mula yang berada di Yerusalem, mereka hidup dalam kekurangan atau mereka juga hidup dalam kemiskinan. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini,
Apa yang menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan tersebut? Apa yang menyebabkan mereka hidup dalam kekurangan tersebut? Ya, jawabannya adalah karena iman dan percaya kepada Yesus. Ya, karena iman dan percaya mereka kepada Yesus adalah penyebab mereka hidup dalam kemiskinan. Kenapa begitu? Sejak mereka memutuskan untuk percaya kepada Kristus, maka mereka dikucilkan oleh masyarakatnya. Mereka juga dikucilkan oleh keluarganya. Bahkan mereka juga kehilangan pekerjaan mereka, yang pada akhirnya mereka mengalami penderitaan karena kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah konsekuensi ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, bahwa mereka harus memikul salib. Ya, seperti yang Yesus katakan kepada Petrus dalam Matius 16 ayat yang ke-24, yang dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib ini merupakan simbol dari penderitaan. Simbol dari penderitaan. Nah, oleh karena itu penderitaan atau kesulitan yang dihadapi, kesulitan hidup ini merupakan bagian dalam hidup orang percaya, di mana kita harus memikul salib itu, kita harus memikul penderitaan itu ketika kita mau mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak hanya dialami oleh jemaat di Yerusalem, melainkan juga oleh orang percaya yang ada di Smyrna. Ya, kalau kita membaca dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, ya, di situ dituliskan, dikatakan bahwa jemaat ini juga mengalami kesusahan. Jemaat ini juga mengalami yang namanya kemiskinan. Karena apa? Karena mereka percaya dan tetap setia kepada Kristus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 juga di situ dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu 2 ayat 9 di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, mereka harus kehilangan pekerjaan mereka oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Namun Tuhan menasehati supaya mereka tetap setia kepadanya sampai mereka mati, dan mereka akan dianugerahkan mahkota kehidupan. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita melihat dalam 2 Korintus 9 tadi, 2 Korintus 9 pasal yang ke-6 ayat yang sampai yang ke-15. Di sini bagaimana sikap orang percaya ketika melihat orang yang mengalami penderitaan. Apalagi yang mengalami penderitaan ini adalah seiman, ya, orang yang seiman dengan kita, saudara seiman dengan kita. Tentu hati kita akan tergerak memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Nah, sebagai manusia, tentu kita tidak tega membiarkan orang itu hidup dalam penderitaan.
tentu kita tidak tega membiarkan orang tersebut hidup dalam kesulitannya yang berkepanjangan. Kita pasti memberi pertolongan terhadap orang tersebut dengan apa yang kita miliki. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Rasul Paulus. Sebagai hamba Tuhan, ketika ia melihat penderitaan orang-orang Kristen di Yerusalem, maka Rasul Paulus di sini ia tidak tinggal diam. Rasul Paulus tidak tinggal diam. Paulus dengan para rasul yang lain mencoba menolong atau mengatasi kesulitan hidup orang percaya yang berada di Yerusalem. Nah, kesungguhan Paulus untuk menolong atau mengatasi pergumulan orang percaya yang berada di Yerusalem ini dibuktikan dengan mengunjungi. Ia pergi mengunjungi jemaat yang pernah dibentuk, jemaat yang pernah dilayaninya, yaitu jemaat Makedonia dan Akhaya. Ya, di mana Akhaya ini adalah merupakan kota Yerusalem yang merupakan ibu kota provinsi Akhaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus meminta mereka untuk memberikan bantuan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui persembahan. Ia meminta untuk mengumpulkan dana melalui kolektor. Nah, setelah semua persembahan terkumpul, maka Paulus mengutus Titus. Maka Paulus mengutus Titus untuk membantu mengambil persembahan tersebut dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaannya. Seperti yang dikisahkan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-16 sampai yang ke-24. Di sini katakan bahwa syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyebut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kamu mengutus saudara kita yang teruji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kamu hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena kebesaran kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu saudara-saudara kami. Yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Paulus mengutus Titus ini untuk membantu mengambil persembahan. Ternyata tidak hanya itu. Ternyata bukan hanya untuk mengumpulkan persembahan, tetapi untuk mempercepat pelaksanaannya, melainkan juga supaya persembahan yang terkumpul ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga mari kita melihat hal apa yang harus diperhatikan
dalam kita memberi. Rasul Paulus mengingatkan orang percaya yang berada di Korintus supaya dalam hal memberi kepada sesama yang membutuhkan haruslah dengan benar. Yang pertama kita melihat di sini dalam ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini merupakan dasar di dalam memberi. Karena di dalam memberi ini adalah karena Tuhan yang telah lebih dahulu memberi kasih karunia secara berlimpah kepada orang percaya. Nah, bagi Rasul Paulus, memberi dengan limpahnya kepada semua, kepada sesama adalah karena kita telah terlebih dahulu menerima berkat dari Allah yang berkelimpahan. Nah, orang Kristen harus menabur dengan limpahnya sebab Allah telah memberi dengan berlimpah-limpah. Nah, dalam hal ini karena jemaat di Korintus telah diberkati dengan limpahnya, maka mereka juga dimampukan untuk memberi dengan kelimpahannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak mengusahakan agar kita berkecukupan di dalam segala kebutuhan sendiri. Tetapi ada kecukupan untuk melakukan kebajikan ataupun bermurah hati dalam berbagai bentuk kepada orang lain yang membutuhkan. Setiap kebajikan ataupun kemurahan hati orang percaya dimulai dari kasih karunia Allah dan pemberian Allah yang berlimpah. Orang yang memberi dengan limpahnya dan dengan kemurahan hatinya, dia akan mencerminkan kemurahan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati oleh memberkati orang lain. Sebab kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Abraham. Ya, kita lihat dalam kehidupan Abraham. Dalam kitab Kejadian 12 ayat yang kedua, di sini Tuhan katakan bahwa kepada Abraham bahwa Tuhan memberkatinya dengan maksud supaya menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, kita bisa melihat dari kehidupan Abraham di mana Tuhan memberkati dia supaya Abraham juga menjadi berkat bagi sesamanya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang harus diperhatikan saat kita memberi? Yang kedua yaitu kita harus memberi dengan sikap yang murah hati. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa di dalam mereka menolong sesama harus dilandasi dengan sikap hati yang benar, yaitu mereka menolong atau memberi dengan murah hati. Nah, artinya di sini di dalam memberi atau menolong tidak boleh ada unsur keterpaksaan atau juga ada unsur dengan kesedihan hati dia memberikan sesuatu, melainkan di sini dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Dia harus memberikan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada batas ataupun
hukum yang mengatakan berapa banyak yang harus diberikan. Berapa banyak seseorang harus memberikan adalah keputusan pribadi orang tersebut. Berapa banyak yang ia memberikan juga itu merupakan suatu keputusan pribadi orang tersebut. Karena itu dikatakan agar masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya. Tidak boleh ada tekanan moral, tidak boleh ada keinginan agar dipuji dan ataupun tidak boleh ada kekhawatiran takut dianggap kikir, takut dianggap pelit. Tidak boleh ada hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberian yang sejati adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Allah menghargai bukan semata-mata karena pemberiannya, tetapi juga cara hal itu diberikan, yaitu dengan kerelaan hatinya. Adapun di sini kita melihat tujuan daripada pemberian, tujuan daripada pemberian ini, yaitu mencukupkan keperluan orang percaya yang ada di Yerusalem. Dalam teks ini tujuan pemberian yang dilakukan ini untuk mencukupkan keperluan orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain itu juga persembahan yang diberikan ini untuk membangkitkan pujian dan syukur kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pemberian kita sangat berguna terhadap sesama yang menderita. Tidak hanya secara jasmani, tidak hanya menderita secara jasmani, di mana kebutuhan dipenuhi, melainkan terlebih secara rohani, yaitu di mana mereka yang menerima akan menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita, di mana melalui pemberian kita orang lain akan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca suatu artikel dari internet. Saya membaca suatu artikel dari internet. Di sana ada menceritakan bahwa ada seseorang yang bernama Bill Gates. Bill Gates. Dia ini adalah orang yang kaya. Saat ini dia ini adalah orang yang kaya. Bill Gates pada waktu itu, Bill Gates ini mengungkapkan beberapa tahun yang lalu, ketika belum menjadi orang yang terkaya di dunia, dia pernah datang ke suatu bandara di daerah New York. Nah, kebetulan dirinya pada waktu itu ingin membaca surat kabar yang dijual di daerah situ. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ia ingin membeli surat kabar itu, ternyata uangnya tidak cukup. Tidak cukup uangnya untuk membeli surat kabar tersebut atau koran. Kita sering sebut dengan koran. Nah, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang laki-laki, dia memberikan koran itu secara gratis kepada Bill Gates. Kata pria itu kepada Bill Gates, koran ini untuk Anda. Nah, setelah itu secara singkat ceritanya, setelah 3 bulan berlalu, Bill pun pergi kembali ke bandara New York. Dan secara kebetulan cerita itu terjadi lagi. Pria yang memberikannya koran pada waktu itu secara gratis, pria itu pun akhirnya kembali memberikan koran kepada Bill secara gratis. Bill di sini merasa berhutang. Ia berjanji kepada pria itu untuk membalas kebaikannya. Setelah lewat 19 tahun berlalu, kemudian
kita melihat dalam artikel ini, saya melihat bahwa Bill ini pun telah menjadi orang yang terkaya di dunia. Ia memutuskan untuk menemui, kemudian dia memutuskan untuk menemui pria yang telah memberikan korannya secara gratis. Nah, pada saat dia bertemu dengan pria itu, Bill bertanya, apakah kau kenal saya? Apakah kamu mengenal saya? Kemudian pria itu menjawab, ya, kamu sekarang adalah orang yang terkenal. Namun Bill Gates, namanya Bill Gates, pria itu mengatakan seperti itu. Bill Gates berkata, beberapa tahun yang lalu kamu memberiku surat kabar secara gratis sebanyak 2 kali. Kemudian sekarang aku ingin mengimbangimu. Lalu pria ini menjawab, Anda tidak dapat mengimbangiku. Mengapa demikian? Tanya Bill kepada pria tersebut. Dan pria tersebut mengatakan bahwa karena aku memberimu ketika aku miskin, sedangkan Anda ingin memberi ketika Anda sudah kaya. Jadi bagaimana Anda bisa mengimbangiku bila pria ini pun mengatakan seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengimbangi saya ketika saya memberi saya dalam keadaan yang miskin, dan sekarang Anda mau memberikan kepada saya dalam keadaan Anda yang sudah kaya. Lalu Bill berkata kepada dia, sungguh Anda ini adalah orang yang lebih kaya daripada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang yang murah hati, kita tidak perlu menunggu memiliki harta yang berlimpah. Namun kita juga dapat memberi dari apa yang kita miliki dengan sukacita. Seperti yang tadi kita bahas, di sini Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Korintus dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena keterpaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebuah pemberian di sini tidak diukur dari seberapa besar atau kecilnya jumlah pemberian itu, namun Tuhan mengukurnya dari sikap hati yang mengasihi dan ketulusan, yang mengasihi dan penuh ketulusan. Hari ini mungkin kita telah memberi bagi banyak orang dan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi sulit saat ini yang dihadapi manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ya, terkait dengan COVID-19, membuat manusia lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada memikirkan kesulitan atau penderitaan orang lain. Orang sering berkata, saya saja kurang, saya saja masih susah, mana mungkin saya dapat menolong orang lain. Itu yang terkadang orang katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat memberi dalam keterbatasan jika kita memiliki sikap murah hati. Jika kita bermurah hati dalam keterbatasan kita pun, kita dapat memberikannya. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang memberi bantuan di dalam keterbatasan, bahkan dalam kemiskinan dan kesulitan hidup mereka. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, memang apa yang dilakukan jemaat di Makedonia ini sangat luar biasa. Mereka dalam keadaan yang sangat menderita, namun mereka juga sangat bersukacita. Sekalipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Bahkan mereka bisa memberi melebihi kemampuan mereka. Hal ini bisa mereka lakukan sekali lagi karena mereka memiliki sikap yang murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya kita mengembangkan sikap murah hati kita dalam hidup kita. Sehingga kita mau menolong, memperhatikan sesama yang menderita, dan janji Tuhan bagi orang yang bermurah hati adalah kebahagiaan. Dengan demikian, kebahagiaan menjadi bagian dalam hidup kita jika kita menolong sesama kita yang menderita dengan sikap murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami ingat, dapat tertanam dalam hati kami. Kami juga belajar untuk memberi dengan murah hati, dengan kerelaan, dengan sukacita. Kami belajar ya Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15 ini. Kami untuk memperolehnya, kami juga harus bersikap murah hati. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini juga dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita bersyukur kita mulai kembali diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita pada kebaktian hari ini. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam tugas, tanggung jawab dan pelayanan kita masing-masing. Kita kembali memuji Tuhan dari NYTB nomor 207, bait yang pertama dan yang kedua, jangan lupa nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengikuti kebaktian minggu. Kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita kembali dalam setiap kehidupan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari setiap kita boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pelita di tengah dunia yang gelap ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.